Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa arzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian pada hari ini, yaitu kajian tasawuf, manajemen qalbu, manajemen hati, dengan membacakan kitab. Adapun pahalanya kita lihat dari Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Muhammad Al-Jailani, untuk Syekh Imam yang rasakan dari, untuk guru-guru kita, guru orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridwan lakum. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridwan-Mu yang kami cari. Amin. Bapak Ibu jemaah pengajian Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim manajemen hati. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu materinya? Ya, alhamdulillah ya. Jadi setiap saya mengisi pengajian, saya memberikan materi seperti ini. Ini saya wakafkan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau saya meninggal dunia, itu terus mengalir pahalanya. Nah, ke saya sampai hari akhirat. Ini wakaf saya, ya Pak ya. Jadi ilmu itu mesti ditulis, supaya nggak lupa. Nah, nanti Bapak Ibu di rumah dibaca lagi, ya supaya ingat dan diamalkan. Nanti kajian berikutnya, ini setiap minggu kedua, ya Pak Haji ya. Kajian tasawuf, manajemen hati, manajemen qalbu. Ya, manajemen apa Bu? Manajemen hati, ya, manajemen qalbu. Ya. Majelis taklim manajemen hati. Jadi di rumah saya punya majelis taklim. Itu setiap hari Ahad pada maghrib. Jadi Bapak Ibu silakan datang kalau ada kesempatan waktu. Ya, ini kajian hikam juga. Di kajian manajemen hati kita Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Kemudian di Masjid Istiqomah Jalan Kapten Sumarsono, saya juga mengisi pengajian di situ. Itu di hari Ahad
Sabtu minggu kedua. Nah, Sabtu besok yang akan datang. Itu juga kajian manajemen hati, kajian tasawuf. Kita mahalikan juga. Kemudian di Komplek Dunia Sri, Jalan Asrama, itu setiap hari Jumat. Nah, itu kajian manajemen hati juga, manajemen kolbu kita mahalikan. Nah, setelah pengajian saya mengajar membaca Al-Quran dengan memakai tajwid, ya, pada bapak-bapaknya. Jadi silakan Bapak Ibu datang, ya, kalau ada kelangkaan waktu, ya, dimudahkan. Jadi majelis taklim manajemen hati Ustaz Widya Sandika SSMUM, dosen tetap UIM, dosen terbaik 2009. Jadi kalau kita tampil menata hati kita, manajemen hati kita akan menjadi yang terbaik, ya. Yang suami yang terbaik, istri terbaik, ibadah terbaik, mengajar terbaik, ya. Jadi keselamatan hidup kita itu bergantung sejauh mana kita terampil menata hati kita, memanage hati kita. Kalau kita nggak terampil menata hati kita akan menjadi yang terburuk. Kita nggak akan bisa khusyuk ibadah, kita nggak akan bisa semangat dalam bekerja. Terampil menata hati, jaga hati. Gimana Bu? Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati, ya Bu, ya. Manajemen hati. Jadi ketika ada ibu-ibu pakai gelang yang bagus, kita harus menata hati kita. Jangan sampai iri, dengki, takabur. Kemudian berikutnya Santri Al-Amin Madura mengajar Al-Quran, tasawuf, tauhid, fikih, ruqyah, muhasabah dan bahasa Inggris. Saya juga dakwah di media sosial, itu di Facebook, Instagram, YouTube juga. Ini saya masukkan ke YouTube tadi. Jadi bisa ditengok di YouTube saya, ya. Saya meruqyah orang, ya, mendoakan orang mengaji. Nah, jadi silakan like, share, and subscribe. Nah, Ibu udah berpahala membantu menolong. Ya. YouTube Triwidya Sandika Official. Telepon, ini nomor telepon saya, dan juga saya juga ada WhatsApp grup, namanya grup manajemen hati. Nah, itu bisa tanya jawab mengenai agama. Jadi setiap hari saya mengisi kajian manajemen hati. Yang pertama manajemen hati 1, yang kedua manajemen hati 2, yang ketiga ruqyah syariah. Jadi orang-orang yang sudah saya ruqyah, ya, itu saya masukkan ke grup ruqyah syariah. Alamat Jalan Ampera nomor 75A, samping Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto. Jadi dalam kajian manajemen kolbu, tasawuf manajemen hati, itu saya menggunakan kitab Ahli Kam. Kitab Ahli Kam ini kitab yang sangat terkenal sekali, kitab yang sangat baik dan paling bagus dan paling baik dalam mengkaji tentang hati dan bagaimana supaya kita bisa dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Jadi induknya kitab tasawuf, induknya kitab tentang hati adalah kitab Ahli Kam. Kitab apa Bu? Ahli Kam. Jadi kitab Ahli Kam terdiri dari beberapa hikmah. Itu hampir 300 hikmah. Setiap hikmah mengandung ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat. Ini kita bahas hikmah yang pertama. Nanti bulan yang akan datang di kedua, hikmah yang kedua, yang ketiga, yang kepada seterusnya. Insya Allah. Ya Bu, ya. Makanya materi ini jangan hilang Bu. Nah, ya. Jadi ada 5 kitab. Nah, ini kitab yang pertama, hikmah yang pertama, kitab yang pertama. Nanti dibuat di buku, ya, dijilid seperti itu. Ya. Nanti sebarluaskan kepada tetangga, ya, sanak saudara dan lainnya. Baik, hikmah yang pertama, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sallallahu alaihi wa sallam,
didasari dengan keikhlasan. Ibadah tidak ikhlas, ibadah kita ditolak, rusak. Jadi kita nggak boleh bergantung bersandar kepada amal kita. Kalau kita bergantung bersandar kepada amal kita, berarti kita tidak ikhlas dalam beramal. Tapi bersandar dan bergantunglah kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Apa dalilnya? Quran surat Az-Zumar ayat 11. Apa kata Allah? Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas. Jangan ibadah karena mertua, jangan ibadah karena menantu, karena orang, karena bos, karena pangkat, pangkat jabatan. Ikhlas. Ikhlas di mana letaknya, Bu? Oh, Bu, di mana letak ikhlas? Di mana, Bu? Hati. Hati letaknya di dada sebelah kiri. Nih, Bu. Dia nggak bisa dilihat, nggak bisa didaba, hanya bisa dirasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging, kata Nabi. Dia bilang segumpal itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Mata akan melihat yang tidak baik, mulut akan bercakap yang tidak baik. Ketahuilah itulah dia hati. Ya. Jadi hati mempunyai sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang. Jadi kalau kita mau ikhlas, bereskan hati. Kalau mau khusyuk, bereskan hati. Kalau nggak mau dengki, takabur, sombong, sum'ah, bereskan hati. Ya. Kalau mau semangat hidup, bereskan hati. Kalau mau masuk surga, bereskan hati. Memulihkan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak akan menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridha Allah. Rizwan An-Nasai, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh mengandalkan, bergantung dan bersandar kepada amal kita, bahwa karena amal ibadah kita bisa masuk surga. Tidak boleh. Jadi kita masuk surga bukan karena amal ibadah, kita masuk surga karena apa, Bu? Karena rahmat Allah. Kalau nggak karena rahmat Allah, kita nggak bisa masuk surga. Nah, lantas apa yang mesti kita andalkan dengan amal kita yang jauh dari kesempurnaan, yang banyak rusaknya, yang banyak cacatnya? Ya, Bu. Jadi jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa mulia, jangan merasa hebat, jangan bergantung bersandar kepada amal. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kita bisa ngaji karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Kita bisa ibadah karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak, rusak amal ibadah kita. Kalau tidak, timbul rasa mulia, rasa hebat, sombong. Ini manajemen hatinya. Kemudian berikutnya Quran selalu menjawab ayat 17. Apa kata Allah? Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi sesuai Muslim, ini kata Nabi. Ya, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kemudian berikutnya kisah seorang yang disuruh Allah masuk surga dengan rahmatnya. Kemudian dia tidak terima dan berkata, ya Allah, aku masuk surga dengan amalku. Sepanjang hidupku aku beramal baik, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Allah berkata, engkau mengandalkan amalmu sebab timbang amalmu dengan nikmat mata, maka tidak sebanding apa yang kita persembahkan kepada Allah dengan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata aja kita bisa berkedip,
kita bisa tidur ketutup mata, ya. Jadi nggak sebanding dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jadi apa yang perlu kita sombongkan dan kita angkuhkan? Tawadu rendah hati, ini hati tawadu. Kemudian berikutnya, Syekh Imam Ibrahim Al-Laqani semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, kalau Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena karunia dan rahmatnya, dan jika Allah menghukum seorang hamba itu karena keadilannya. Kemudian firman Allah Subhanahu ayat 56, sungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi masuk surga karena rahmat. Bagaimana cara mendapatkan rahmat? Berbuat baik, taat kepada Allah. Baik, halaman 2 Bu. Kemudian berikutnya Imam Al-Ghazali semoga Allah merahmati dan meridhoinya, sungguhnya seorang hamba masuk surga itu sebab anugerah Allah, kemurahan Allah, dan rahmat kasih sayang Allah. Hanya saja rahmat Allah Ta'ala itu hanya sampai kepada hamba bila ia telah bersiap diri untuknya dan ia layak untuk menjadi tempat bagi rahmat Allah itu. Hal demikian itu hanya terwujud dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan semua larangan Allah, terus menerus berada dalam berbagai ketaatan, mendekati Allah dan ikhlas dalam beramal ibadah. Tengok nih kata Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Rahmat Allah akan Allah berikan ke dalam hati kita kalau hati kita bersih. Siapkan hati, bersihkan hati dengan beramal ibadah, bersihkan hati dengan banyak berzikir kepada Allah, bersihkan hati dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan bersedekah, dengan mengurus masjid. Bersihkan hati, jangan kotori hati. Allah tidak akan berikan rahmatnya ke dalam hati yang kotor. Bu, untuk mendekati paham. Kalau gelas ini kotor, bisa nggak diisi dengan air yang jorok? Maaf, kalau gelas ini kotor, bisa nggak diisi dengan air yang bersih? Nggak bisa. Dibersihkan dulu gelasnya. Hati kotor, penuh dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong, Allah nggak akan berikan rahmatnya ke dalam hati yang busuk. Paham ya Bu ya? Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga naik pangkat, dia yang opname. Ibu itu ganti telepon, dia yang muring-muringan. Bismillah aja penengoknya, tiap hari ganti telepon. Aduh ya Allah, hatinya busuk, hatinya berpenyakit. Tetangga ganti mobil, dia yang check up. Bapak kenapa check up ke Penang? Gue sekali kalau tetangga gue itu ganti mobil lagi, mungkin korupsi dia tuh. Di sini nggak ada. Hati, jaga hati. Jadi hati kotor yang masuk ke dalam, yang bukan yang keluar. Ketika mata mereka tidak baik, hati kotor. Ketika mulut bicara yang tidak baik, hati kotor. Jaga hati dengan apa? Dengan zikir. Kemudian berikutnya, begitu juga dalam hal berdoa, tidak boleh mengandalkan doa, karena doa akulah maka Allah mengabulkan. Tetapi jadikan doamu itu untuk menjunjung perintah Allah, menampakkan bahwa kita lemah, fakir, berhajat, dan butuh kepada Allah. Ini dalam berdoa. Jadi jangan jadikan tujuanmu untuk berdoa untuk terwujudnya apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan, ketika doamu belum terwujud, kau akan stres, sengsara, menderita. Jadi bagaimana manajemen hatinya? Jadikan doamu itu untuk apa? Kata Imam, untuk menjunjung perintah Allah, menampakkan bahwa kita lemah, fakir, berhajat, dan butuh kepada Allah. Dan kita punya utang. Ya, kemudian kita berdoa dalam hati kita, benak akal pikiran kita, lunas utang. Ketika kita berdoa, utang belum lunas, stres, sengsara, menderita. Karena tujuan dia berdoa untuk lunas utang. Tidak boleh seperti itu. Ini manajemen hatinya. Ada ibu tanya, Ustaz, stres apa Ustaz? Ada yang juga bunuh diri, mau bunuh diri juga, alhamdulillah.
Itu tidak baik seperti itu. Kemudian berikutnya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kita berdoa aja, doa itu perintah, doa itu ibadah. Kalaupun belum terkabul kita mendapat pahala. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Hasan As-Sajili, semoga Allah merahmati dan meridainya. Ini gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Al-Imam? Janganlah yang menjadi tujuan dari doamu itu untuk tercapainya hajat kebutuhanmu. Jika itu yang engkau lakukan, engkau akan semakin jauh dari Allah. Engkau akan stres, engkau akan sengsara, dan engkau akan menderita. Tetapi jadikan doamu itu untuk bermunajat atau beribadah, untuk menunjukkan kerendahan, kehambaan, berhajat, dan menunaikan kewajiban kepada Allah. Nah, itu dia tujuan berdoa. Kalaupun doa kita belum terkabul, kita nggak akan stres, sengsara, menderita. Dan kalaupun doa kita terkabul, kita nggak akan merasa jumawa, merasa hebat, merasa mulia. Kita nggak akan sombong karena doaku itu. Akhirnya rusak amal kita. Itu masjid itu terbangun, kalau nggak doaku itu nggak akan bisa terbangun. Ada banyak rusak. Bukan karena doa kita, tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Kita juga bisa berdoa karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Betul. Berikutnya, ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal, dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung berharap bersandar kepada amalnya, kepada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatannya. Dia hanya boleh bergantung berharap dan bersandar kepada Allah, kepada rahmat karunia Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah, dan pemberian Allah. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah, keikhlasan kepada Allah, bisa dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah. Firman Allah Quran Surah Al-Abasa ayat 23. Sekali-sekali tidak manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tengok kan? Sebagus apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, ya, masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan. Bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal ibadah karena atas izin Allah, Allah yang menghendakinya, yang menggerakkan hatinya, memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya, ia tidak akan bergantung, bersandar dan berharap kepada amalnya. Ia akan bisa ikhlas dalam beramal dan tidak menginginkan surga dan dijauhkan dari api neraka dalam menjalankan amal ibadah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tidak daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Berikutnya halaman 3 terakhir. Imam Nawawi Al-Bantani, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan, tidak ada yang menghalangi dari maksiat pada Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan Allah. Ulama lain mengatakan, tidak ada daya untuk melakukan ibadah dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali Allah. Semuanya pekerjaan Allah. Semuanya yang buat Allah, bukan kita pada hakikatnya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah begitu, tawadu, rendah hati, nggak akan merasa mulia, merasa hebat, merasa pantas masuk surga. Ya, nggak akan sombong, angkuh, sehingga terjaga amal itu. Ya, sehingga nggak rusak amal ibadah itu. Kemudian berikutnya, ciri bergantung kepada Allah adalah harapannya untuk meraih ridha Allah, dekat dan mengenalnya, tidak akan berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, dan tidak akan bertambah ketika dia melakukan kebaikan, atau rasa takutnya tidak bertambah besar ketika dia tidak ingat Allah. Juga harapannya tidak akan bertambah ketika dia mengingat Allah, dan rasa takut dan harapnya selalu seimbang. Rasa takut, khauf,
harap, roja, seimbang. Ketika dia taat, tidak begitu berharap. Ketika dia buat maksiat juga begitu. Ini ciri-ciri orang yang bergantung, bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, tidak bergantung bersandar kepada amalnya, apalagi amal tahajud. Ustaz, saya sudah tahajud Ustaz tiap malam, kok doaku nggak dikabulkan ya? Kok aku miskin aja ya? Kok utangku nggak lunas-lunas ya? Ini akibat bergantung bersandar kepada amal tahajudnya. Jangan ya, stres, sengsara, menderita. Kelola hati, gimana manajemen hatinya? Ya, hati bersandar, bergantung kepada Allah, kepada rahmat dan kepada karunia-Nya. Kemudian berikutnya, bila kita melakukan suatu dosa atau ketinggalan suatu amal wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, dekat kepada Allah, dalam apapun keadaan mereka, tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka sedang melakukan taat dan diuji melakukan maksiat, harap mereka kepada Allah tetap sama, karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal. Mereka berpegang dan bergantung kepada Allah, rahmat Allah dan anugerah Allah. Tengok kan? Ketika melakukan taat, harap mereka tidak bertambah. Ketika terjatuh ke dalam maksiat dan dosa, begitu juga. Jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa beramal. Kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini bertanda kita berpegang dan bersandar kepada amal. Bila kita berpegang kepada Allah, rahmat Allah, apapun keadaan kita akan selalu dekat kepadanya. Senang sudah sholat, jangan rusak nanti amal ibadah. Bahagia sudah ibadah, jangan. Tapi bahagialah, senanglah, karena Allah sudah mengkaruniakan rahmat-Nya kepada kita, sehingga tidak rusak amal kita, terjaga amal kita, sehingga kita tidak timbul rasa ujub, rasa mulia, rasa hebat, dan merendahkan orang lain. Kau neraka calon ini. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, firman Allah Quran Surah Yunus ayat 59, katakanlah hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Ini kata Allah, karena merasakan rahmat dan karunia Allah. Ingat itu. Jaga hati, jangan dikotori. Ini sumber keselamatan hidup kita adalah hati kita. Bu, zaman sekarang orang sibuk dengan menjaga badannya, betul? Yang gemuk gimana supaya kurus, betul Bu? Diet. Yang kurus bagaimana supaya gemuk? Bu, ibu mau kemana? Saya mau keluar negeri. Ini mau operasi hidung ini pesek kali. Ya sibuk. Kalau mati habis dimakan cacing, betul Bu? Iya kan? Enggak pernah kita menjumpai, ibu mau kemana Bu? Aku mau keluar negeri dulu lah. Aku punya penyakit hati sombong ini, susah kali diobati. Enggak pernah. Ya, tenang saja lah. Ya, kayak nggak ada kejadian. Penyakit hati sering kita nggak tahu, betul. Penyakit badan sibuk kita untuk mengurusinya, betul Bu? Nah, ayo dari mulai sekarang kita harus lebih fokus, lebih menjaga hati kita, jangan sampai terkotori. Dengan apa? Banyak berzikir. Ketika ada yang mencoba menggibah, oh maaf, saya nggak mau menggibah. Jaga hati. Kemudian berikutnya, bergantung kepada Allah menyebabkan yang pertama bersih dari penyakit hati. Hatinya tenang dan tentram karena tidak merisaukan nasibnya. Dia telah merasakan cukup dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Yang kedua, lenyap rasa seseorang dalam penghambaan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amal ibadahnya diterima, tidak lagi diperbudak oleh dunia dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Yang keempat, nafsu lemah, nafsu jinak, nafsu terkekang, sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Maka dalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan menggapai ridha Allah, dekat kepada Allah, mengenal Allah,
jatuh ke dalam maksiat dan dosa, kurang beradab terhadap Allah, serta merasa dirinya mempunyai hak-hak di sisi Allah. Dalam kondisi seperti ini berarti ia telah menyekutukan Allah dengan amalnya, dan kebodohannya sungguh tampak nyata. Jam 6 pas. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi dalam hikmahnya, hikmah yang pertama ini ya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah melalui tidak ridhonya, mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa, karena dia berpegang, bersandar, bergantung kepada amal-amalnya, berkurang harapnya untuk menggapai ridho Allah, berkurang harapnya untuk menggapai rahmat Allah, berkurang harapnya untuk menggapai karunia Allah. Ini akibat bergantung kepada amal ibadahnya. Baik, mungkin ada yang berdiskusikan. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, Masya Allah, ya. Terima kasih Ibu ya, Ibu Haja ya, semoga Allah membalas kebaikan Ibu ya, amin ya rabbal alamin. Ustaz, boleh nggak setelah beramal ibadah kita merasakan, aku merasakan tenang ya, udah lega gitu, boleh seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Cuman ada tapinya, jangan ketaatan itu yang menyebabkan kita tenang. Ya, karena ada orang yang taat tapi nggak tenang, ada. Pasien-pasien saya, jemaah saya, Ustaz, saya baca Quran, pasien yang mau saya ruqyah, tapi kok hati saya nggak tenang, kan ada kan? Bukan Quran itu yang membuat kita tenang, tapi siapa tuh? Allah, karena rahmat Allah, karena karunia-Nya. Jadi kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah. Bukan nasi yang membuat kita kenyang, betul? Karena banyak orang makan nasi berpiring-piring tapi tidak kenyang. Bukan obat yang membuat sembuh dan dokter, betul? Karena ada orang yang berobat tapi dia tidak sembuh, betul? Tapi siapa? Allah. Coba hati sadarkan seperti itu. Kalau nggak kita sadarkan, kita bisa syirik. Kalau nggak obat ini, kalau nggak dokter ini, bisa mati ya, rusak amal, betul, rusak akidah. Hati-hati, hati-hati dengan hati. Ya. Jadi yang membuat kita sembuh, yang membuat kita sehat, itu adalah Allah, karena karunia-Nya, anugerahnya, rahmatnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Ada lagi Bu? Iya, silakan Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz dari batasan ikhlas ini. Ya. Jadi apakah kita ikhlas orang
ikhlas, Bu? Ikhlas di mana letaknya, Bu? Di hati. Ikhlas, sabar, tawakal, ridho, itu pekerjaan hati. Itu amal batin. Amal batin lebih besar pahalanya ketimbang amal zohir. Apa amal zohir? Amal zohir apa amal zohir, Bu? Amal zohir membantu orang, sedekah, itu amal zohir yang nampak. Amal hati, ikhlas, sabar. Bu, sabar sulit apa mudah? Sulit, tapi pahalanya besar. Betul. Di mana letak sabar? Di hati. Makanya agar bisa sabar, bereskan hati. Banyak berzikir, jangan dikotori. Nah, pertanyaannya, apakah kita ikhlas ketika orang kafir menzalimi Islam? Kita tidak boleh ikhlas. Kalau ikhlas berarti iman kita dipertanyakan. Kalau kita ikhlas berarti akidah kita dipertanyakan. Apa perintah Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya? Bila engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan 3. Yang pertama dengan kekuatan. Kalau kita nggak mampu, dengan lisan kita nasihati. Kamu nggak boleh begitu menghina-hina Islam, itu nggak baik. Kalau kita nggak mampu dengan hati. Dengan hati maksudnya kita ingkari perbuatan itu, karena perbuatan itu dilarang oleh Allah. Dan kita doakan, ya Allah, beri dia hidayah. Jadi hati kita tenang, hati kita nggak rusak, hati kita nggak busuk, hati kita nggak kotor. Itu manajemen hatinya. Ketika ada orang yang nggak cocok dengan kita, ketika ada orang yang menzalimi, ketika ada orang yang memburuk-burukan Islam, ya, jaga hati. Setan menjauh, nafsu jinak dan tertekan. Musuh kita 2, setan dan hawa nafsu. Kalau kita nggak terampil, nggak paham dan nggak sadar akan musuh kita ini yang selalu mengganggu kita, rusak hati kita, menderita kita, nggak tenang kita. Setan menjauh, nafsu jinak tertekan. Begitu cara manajemen hatinya ketika ada orang kafir atau orang lain menzalimi kita, nyakiti kita. Jangan keburukan kita balas dengan keburukan. Nanti ada 2 keburukan baru, keburukan dia kepada kita, keburukan kita kepada dia. Betul? Dan kita berdosa, kotor hati kita, betul? Bu, oh Bu, tengok Nabi, Bu. Keluar rumah dilempari kotoran, betul? Keluar rumah dilempari kotoran sama orang Yahudi. Sampai berapa kali? Ada nggak Nabi membalas? Ada, Bu? Nggak ada. Tengok akhlaknya itu. Ya. Jadi berdakwah dengan akhlak, sifat, watak, karakter, tingkah laku itu jauh lebih efektif, betul, ketimbang dengan banyak cakap. Tapi bukan berarti nggak efektif dengan bercakap, efektif, tapi jauh lebih efektif dan mengena ke hati. Karena hati hanya bisa disentuh dengan hati. Belum ada yang satu kampung itu melihat orang yang menzalimi Nabi itu sakit. Nabi yang pertama kali yang melihat, menjenguk. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Itu buah dari akhlak Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Pak Haji. Jadi balaslah keburukan dengan kebaikan. Hati tenang, terjaga. Udah tinggal pergi dengan anteng di situ aja, jangan. Allah bisawab, hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Begitu Pak Haji. Ada lagi, Bu? Kalau saya nggak tahu, saya simpan dulu, saya buka kitab dulu, nanti pertemuan yang akan datang baru saya jawab. Nah, ini boleh juga dilihat, ini di YouTube saya, ya. Ini saya dakwah juga, saya masukkan ke YouTube juga. Ya Alhamdulillah,
kabar Pak Haji, sehat? Enggak apa-apa kan doa, karena itu kan doa. Ada malaikat mendoakan, ya kan? Alhamdulillah, amin gitu kan. Itu jawabannya jangan belum haji Ustaz. Bercanda Pak Haji ya, maaf ya. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menjaga hati ya, Masya Allah. Iya. Iya. Iya, iya. Betul. Jadi sampai kapan lah kita jadi bisa menjaga hati? Iya. Bersihkan hati. Iya. Jadi kata Ustaz zikir. Iya. Habis zikir kita dapat lagi dia. Iya. Jadi yang saya tanyakan, Iya. cara yang istilahnya yang paling apa untuk menjaga hati gimana? Iya. Kalau Ustaz hanya zikir, sudah lakukan zikir asal. Iya. Nah, habis itu lah datang lagi dia kan. Jadi tak perlu dimakan. Iya. Namanya juga manusia. Iya, betul. Paham. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Ustaz, bagaimana cara yang efektif, cara yang ampuh, cara yang paling baik? Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kitab Al-Hikam ini, karena Syekh Imam Ibnu Athaillah, itu kitab yang paling baik. Ini kitab banyak digunakan banyak negara dan sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan dipakai di pesantren-pesantren. Nah, pesantren kami di Madura, Jawa Timur, ya, banyak dipakai di pesantren para ustaz-ustaz. Ini kitab yang paling baik dan paling bagus. Nggak ada kitab lain selain kitab Al-Hikam untuk bagaimana cara mendidik hati, menjaga hati, ya. Bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara mengetahui watak karakter hati. Bagaimana cara supaya bisa dekat kepada Allah, mengenal Allah. Bagaimana cara supaya bisa khusyuk dalam beramal ibadah di kitab Al-Hikam. Jadi macam mana caranya Ustaz? Yang pertama pakai ilmu. Karena apapun ceritanya, kalau nggak ada ilmunya, kita nggak akan tahu, nggak akan bisa. Ilmu tentang hati. Pelajari dalam kitab Al-Hikam ini. Sudah Haji? Yang kedua, setelah ilmu banyak berzikir. Makanya dalam hikmah yang lain, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan ridhonya, mengatakan, jangan engkau tinggalkan zikir ketika hatimu masih lalai. Meninggalkan zikir dalam keadaan hati masih lalai, enggak khusyuk, itu lebih buruk, itu lebih baik ketimbang meninggalkan sama sekali. Artinya ketika zikir tapi hati masih lalai, itu lebih baik ketimbang tidak berzikir sama sekali. Ustaz, saya nggak mulai sholat. Kenapa? Kalau sholat nggak pernah saya khusyuk, masih ingat kantor aja, masih ingat makanan aja, masih ingat suami istri aja. Tidak sholat itu lebih bahaya ketimbang sholat tidak khusyuk. Kata Imam mengatakan, nanti Allah akan menuntun, akan menolong, akan membantu dari zikir yang tidak khusyuk menjadi zikir yang khusyuk. Seperti yang Pak Haji bilang, Ustaz, nanti zikir subhanallah subhanallah, nanti hati ini buat maksiat lagi, buat dosa lagi, marah lagi, dizikir lagi, gitu-gitu aja Ustaz. Terus saja Pak Haji istiqomah zikir. Ya, nanti Allah akan menuntun Pak Haji, menuntun ibu-ibu dari yang susah dalam berzikir menjadi mudah dalam berzikir. Contohnya wali-wali Allah, betul kan? Mereka dulu kayak kita ini, wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili, Syekh Al-Abbas Al-Mursi. Mereka dulu kayak kita juga. Ya, zikir maksiat, zikir maksiat, zikir maksiat. Salat
maksiat, sholat tobat, jatuh bangun, nggak apa-apa. Tapi jangan niatkan besok maling manggal, marah Allah, murka Allah, ya nggak boleh kita niatkan. Kalau kita tergelincir pada maksiat dan dosa, langsung bangkit bertobat. Nanti Allah akan tuntun dari kita sering buat maksiat menjadi nggak buat maksiat lagi.